berjuang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Biasanya, Malaysia selalu paling vokal soal Palestina. Tapi kali ini, mereka diam. Kenapa? Karena di Davos, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Donald Trump. Bukan sekadar foto atau basa-basi, tapi diskusi serius soal Gaza. Sejak momen itu, satu hal menjadi jelas. Indonesia bukan lagi sekadar berteriak. Indonesia memegang kunci. Pertanyaannya, kenapa Indonesia yang dipilih, bukan Malaysia? Apa yang sebenarnya dibahas Prabowo dan Trump di balik pintu tertutup Davos? Jangan kemana-mana, karena di video ini kita bongkar kenapa dunia mulai mendengar Indonesia, sementara yang lain cuma menonton. Di tengah dinginnya pegunungan Alpen, ada satu ruangan di Davos yang mengubah dinamika geopolitik dunia. Bukan karena AC mati, tapi karena siapa yang duduk di dalamnya. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, satu meja dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Topiknya bukan investasi kecil-kecilan atau basa-basi ekonomi hijau, tapi Gaza. Ya, Gaza jantung konflik dunia yang selama ini hanya jadi bahan pidato, demo, atau pernyataan keras, tapi minim solusi nyata. Tarik napas sejenak, ini bukan momen biasa, tapi momen langka. Indonesia, negara yang selama puluhan tahun hanya disorot sebagai penyampai keprihatinan, tiba-tiba duduk sejajar dengan Washington. Bukan di forum regional atau acara seremonial, tapi di WF Davos, panggung elit tempat keputusan dunia dirancang, bukan diumumkan. Sejak saat itu, Asia Tenggara ikut merasakan perubahan. Negara jiran yang biasanya paling vokal soal Palestina tiba-tiba terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena kaget. Biasanya peta peran di kawasan ini mudah ditebak. Malaysia berteriak paling keras. Indonesia konsisten tapi kalem. Tapi Davos mengubah semua itu. Saat banyak negara sibuk membuat pernyataan normatif, kami mengecam, kami prihatin, Prabowo datang membawa aksi nyata. Sebelum bertemu Trump, Prabowo meresmikan Dewan Perdamaian Gaza. Ini bukan forum abal-abal. Dewan ini dirancang sebagai mekanisme kerja, menjaga jalur bantuan kemanusiaan, mengawal gencatan senjata, dan menyiapkan rehabilitasi pasca perang. Artinya, Indonesia berhenti jadi komentator, mulai jadi operator. Dan dunia selalu lebih mendengar operator daripada komentator. Pesan Indonesia tajam tapi elegan. Tidak mau lagi cuma berdiri di luar ring sambil berteriak. Indonesia naik ke ring, pegang stopwatch, bahkan ikut mengatur aturan main. Perubahan paradigma seperti ini jelas membuat banyak pihak tidak nyaman. Ketika negara non-blok aktif di konflik sensitif seperti Gaza, pertanyaannya bukan niatnya, tapi pengaruhnya. Di Davos, Prabowo tidak keliling dari forum ke forum hanya untuk foto atau salam. Dia langsung ke meja inti, bertemu Trump. Obrolannya serius dan teknis. Pengawasan gencatan senjata, jaminan keamanan sipil, skema rekonstruksi Gaza setelah perang. Level pembicaraan ini biasanya hanya diakses oleh negara dengan real power, bukan yang cuma punya moral statement tanpa leverage. Trump bahkan memuji Prabowo secara terbuka bukan basa-basi, tapi pengakuan bahwa inisiatif Indonesia tepat waktu dan menunjukkan kepemimpinan global. Artinya, Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai mitra, bukan figuran. Bandingkan dengan negara yang selama ini vokal, pidatonya membara, tapi tidak diundang ke meja. Kenapa? Karena dunia internasional bekerja dengan logika solusi, bukan teriakan. Akses strategis tidak datang dari suara keras, tapi dari kapasitas. Ekonomi stabil, politik solid, kepemimpinan terpercaya. Disinilah Malaysia mulai terasa kontras. Vokal iya, konsisten iya, tapi belum cukup. Dunia tidak butuh paduan suara, tapi dirigen. Davos memberi sinyal jelas, Indonesia sedang diposisikan sebagai salah satu dirigen. Prabowo menegaskan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan. Caranya berbeda, tegas tapi rasional, membela Palestina tapi tetap membuka ruang dialog. Indonesia dipandang broker kepercayaan, bukan provokator. Ketika AS mendukung Dewan Perdamaian Gaza, itu bukan simbol. Itu lampu hijau, dukungan logistik, politik, tim pemantau independen, jalur bantuan terjamin. Dunia memilih aktor yang bisa mengelola konflik,
bukan yang cuma mengutuk. Dan ini baru permulaan. Dampak pertemuan Prabowo-Trump merembet ke ekonomi, pertahanan, dan posisi Indonesia di ASEAN. Reaksi kawasan, terutama satu negara jiran yang selama ini merasa paling depan soal Palestina. Begitu kabar Davos menyebar, satu hal terjadi. Malaysia mendadak sunyi, diam. Dalam politik, diam sering bukan tanda setuju, tapi kaget. Pertanyaannya sederhana tapi pedas. Loh, kok Indonesia? Loh, kok bukan kami? Ini bukan drama personal. Ini soal perbedaan kelas diplomasi global. Malaysia vokal, tapi dunia sudah kenyang noise. Yang dicari sekarang adalah yang bisa menjamin hasil. Noise diplomasi ramai di luar, minim akses ke keputusan tidak cukup. Real power diplomasi, tenang, rasional, langsung ke orang yang pegang kunci. Prabowo paham ini. Langkah pertama Indonesia bukan pernyataan bombastis, tapi membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Dunia langsung berpikir ulang. Indonesia siap kerja, stabilitas politik, ekonomi tahan banting, militer profesional tapi tidak agresif, reputasi dapat dipercaya. Indonesia unggul, Malaysia vokal tapi leverage strukturalnya terbatas. Populasi lebih kecil, ekonomi sempit, pengaruh regional terbatas, akses ke Washington tidak sekuat Jakarta. Di Davos, yang dipanggil bukan yang paling keras, tapi yang siap menanggung risiko dan tanggung jawab. Menjadi mediator Gaza bukan soal moral, tapi soal nyawa, logistik, keamanan, dan uang. Dunia tidak mau konflik ditangani negara yang cuma marah, tapi oleh negara yang bisa menenangkan semua pihak. Indonesia unggul telak. Prabowo datang bukan sebagai pembela Palestina yang marah, tapi sebagai penjaga stabilitas. Amerika membuka pintu bukan karena Indonesia paling galak, tapi karena paling rasional. Malaysia melihat ini dari jauh, merasa paling depan membela Palestina, tapi yang pegang peta, jalur bantuan, dan forum resmi justru Indonesia. Tamparan halus tapi keras. Moral tanpa akses hanya komentar, Indonesia diam-diam memegang kunci. Prabowo tidak menyebut Malaysia atau negara lain. Dunia sendiri yang membandingkan. Media internasional menulis, Indonesia emerges as key mediator. Dan di politik internasional, narasi media global adalah mata uang. Sekali citra terbentuk, sulit dibalik. Kenapa Indonesia dipercaya? Karena konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, tidak reaktif, tidak zigzag. Prabowo tegas di dalam negeri, terukur di luar, tegas tanpa meledak, kuat tanpa arogan. Negara lain, termasuk Malaysia, sering terjebak politik domestik, isu Palestina untuk konsumsi internal. Dunia membaca itu. Konflik global bukan alat politik lokal. Efek psikologis Davos bikin seluruh Asia Tenggara sadar. Indonesia naik kelas. Bukan middle power biasa, tapi calon penentu arah. Prabowo paham, langkahnya konsisten, struktural, bukan reaktif. Dewan Perdamaian Gaza, dukungan AS, jalur komunikasi langsung, kerjasama ekonomi dan pertahanan semua arsitektur kekuasaan. Hasil nyata, Indonesia menjadi referensi utama soal Gaza, rekonstruksi, jalur bantuan. Negara yang vokal tetap di luar. Dunia pragmatis. Trump mendukung Prabowo karena Indonesia bisa jadi penyeimbang, mitra rasional. Elit kawasan sadar, Indonesia bukan ikut arus, tapi menggenggam kemudi. Malaysia sulit membantah fakta. Indonesia dipercaya dunia, Malaysia tidak. Kunci sukses Indonesia. Ekonomi terbesar ASEAN, populasi terbanyak, stabilitas relatif, militer disegani, politik luar negeri konsisten. Prabowo tinggal mengaktifkan kepercayaan global. Dia tidak bermain sendirian, membawa negara, bukan kepentingan pribadi. Pemimpin tenang, terukur, tegas, jadi mitra ideal. Davos jadi panggung Indonesia, bukan kebetulan. Efeknya, ASEAN mulai membaca ulang peta. Indonesia lompat satu tingkat. Forum global berikutnya, Indonesia sudah dapat tiket masuk, yang lain masih menunggu undangan. Meja utama pengambilan keputusan global menentukan arah, dan Prabowo duduk di sana. Bagi negara jiran, perubahan ini tamparan halus tapi keras. Moral tanpa kekuasaan mudah diabaikan, tapi kekuasaan dibungkus moral dihormati. Indonesia sekarang berada di titik itu. Dunia tidak butuh negara yang berkata, kami mengecam, tapi yang berkata, kami siap mengurus. Indonesia lewat Prabowo siap, dan dunia menjawab, silakan masuk. Itulah alasan Malaysia terdiam. Bukan kalah argumen, tapi kehilangan momentum. Pelajaran besar, politik global menentukan bukan siapa paling keras bersuara,
Tapi siapa yang dipercaya memegang kunci? Indonesia hari ini memegang salah satu kunci itu. Dan itu baru awal.